Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada dan apapun aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 4. Demikianlah dikatakan, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jelas apa yang mau kita pahami melalui renungan kita pada hari ini, di mana yang menghakimi kehidupan kita, yang memberikan penilaian terhadap kehidupan kita, bukan dari manusia, bukan dari dunia, tetapi Tuhan itu sendiri yang menjadi hakim dalam kehidupan kita. Karena itu, apa yang mau kita pahami dari apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan untuk menghakimi setiap yang Dia ciptakan. Yang pertama yang perlu kita pahami, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengakuan kita atas keterbatasan kita dan pengetahuan kita, di mana setiap manusia itu terkadang melakukan kehidupan atau menjalankan kehidupannya tanpa kesadaran atau tanpa disadari. Dia melakukan segala sesuatu, tetapi ketidaksadaran kita bukan itu yang menjadi alasan Allah melakukan pembenaran, melakukan penebusan terhadap kehidupan kita. Karena kasih-Nya lah maka kita dibenarkan. Karena kasih-Nya lah maka kita diselamatkan. Bukan karena kita sadar, tetapi karena ketidaksadaran kita. Ketidaksadaran kita akan perilaku kita, bicara kita, berpikir kita, jalan kita, itu yang membuat terkadang kita tidak menghiraukan jalan Allah untuk kembali kepada Allah. Atau terkadang tanpa sadar kita sering melawan Allah, yaitu tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau dikatakan apapun yang Tuhan sudah percayakan sama kita, yaitu kehidupan kita, dan segala yang akan kita kerjakan dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, itu merupakan tanggung jawab kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, supaya kita tetap menjaga hidup kita. Yang kedua yang mau dikatakan, bukan karena itulah aku dibenarkan, bukan karena kelalaian, bukan karena ketidaktahuan maka Allah membenarkan, tidak. Tetapi Allah mau mengatakan begitu besar kasih-Nya kepada kehidupan manusia yang mau berubah, yang mau kembali kepada Allah, sehingga pembenaran itu akan datang kepada kita karena iman kita, karena keyakinan kita bahwa keterbatasan hidup kita hanya bisa kita selesaikan dengan bergantung kepada Tuhan. Jadi menggantungkan hidup kita kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan saja, maka disitulah Allah akan membenarkan kita dalam kehidupan beriman kita. Sehingga di akhirnya nanti, ketika hari penghakiman telah tiba, maka hakim yang agung itu akan menghakimi kita dengan segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Sadar tidak sadar, Allah adalah hakim bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas peringatan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami melakukan segala kehidupan kami dengan kesadaran penuh bahwa kami meyakinkan hidup kami hanya kepadamu, dan dengan iman kami maka kami merasakan
pembenaran yang telah Engkau berikan Tuhan kepada kehidupan kami, sehingga kami mempertanggungjawabkannya hanya kepadamu saja. Berkatilah setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Jikalau ada saudara kami yang sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan kekuatan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap mengandalkan Tuhan, tetap di dalam menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.